Hati kami limpah dengan syukur kepadamu ya Tuhan atas perbuatanmu yang dahsyat buat kehidupan kami. Sebentar kami akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya kami kembali diposisikan untuk menjadi ahli waris, menjadi anak-anak Tuhan berotoritas. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar membangkitkan roh dan iman kami. Supaya kami kembali berjalan dalam perjalanan yang Tuhan siapkan buat kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan maka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, yang beban berat mendapatkan pengharapan dan sukacita. Ada Tuhan di tempat ini. Kemenangan, kemuliaan akan dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami berfirman, kami percaya firman-Mu akan membawa kepada kami perubahan. Roh Kudus, bajaklah hati kami sehingga hati kami di hati yang subur, sehingga hati kami akan dipenuhi oleh benih-benih firman Allah yang luar biasa, berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat bagi kemuliaan Tuhan. Bagi mula kemuliaan sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom semuanya. Apa kabar? Masih Kristen? Masih suka makan BPK? Saya udah enggak lagi Bapak Ibu. Udah enggak sekilo maksudnya. Puji Tuhan, mari kita angkat Alkitab kita tinggi-tinggi supaya kita sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah Juru Selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidup kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mukjizat dan selalu kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan, welcome home semuanya. Saya percaya setiap kita siap diberkati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kita akan dengar. Sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, hari ini kita akan kembali masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kemarin firman ini saya telah bahas sebagian di doa puasa. Dan Tuhan menggerakkan hati saya untuk kembali menyampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya kita sedang dibawa Tuhan untuk masuk dalam dimensi yang baru. Dimensi yang lebih ketat lagi, karena saya percaya bahwa goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini membuat semestinya anak-anak Tuhan bukan berada di belakang tapi berada di depan. Amin saudaraku. Goncangan-goncangan yang sedang terjadi, inflasi mungkin terjadi, peperangan boleh terjadi, demonstrasi terjadi mana-mana, efek dari sesuatu yang sedang terjadi. Tapi satu hal yang saya tahu bahwa kita dipilih Tuhan untuk menjadi penggerak. Amin, saudaraku. Kita bukan untuk hidup berdiam, tapi kita akan dipakai Tuhan sebagai penggerak. Apa yang digerakkan Tuhan? Yaitu Tuhan menggerakkan janjinya, menggerakkan mimpinya di tengah-tengah umatnya, yaitu dimulai dari kita semua. Katakan amin. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan buat kita dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 Bapak Ibu. Langsung saja Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-26 kita akan lihat sama-sama apa yang menjadi suara Tuhan buat kita hari ini. Dan saya berdoa Anda dapat menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Arahkan apa? Matamu apa? Kemana? Ke langit dan lihatlah. Saudara kebetulan, tahukah Anda bahwa strategi iblis adalah dia menghentikan langkah kita untuk tidak melangkah pada apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Dia mencoba untuk mensabotase perjalanan kita. Karena iblis tahu, pada waktu kita percaya pada Tuhan, maka dengan baik, kita tidak hanya sekedar percaya, tapi Allah meletakkan rohnya yang berkuasa di dalam kita. Karena roh Tuhan yang berkuasa ini di dalam kita, maka kita akan digerakkan oleh Tuhan ke dalam janjinya, bahkan rencananya yang besar. Saudaraku, di pendahuluan saya katakan begini kepada Anda, dengar baik. Ingatlah bahwa musuh tidak pernah menyerang tanpa alasan. Amin saudaraku. Tapi target utama iblis adalah dia melumpuhkan pergerakan ilahi dalam kita. Dia melumpuhkan pergerakan ilahi dalam kehidupan Anda. Ini ya strategi iblis. Saudaraku, dia melumpuhkan pergerakan ilahi. Kenapa? Karena iblis tahu when you are move, ketika Anda bergerak, ketika Anda berjalan, ketika Anda melangkah, ketika Anda memutuskan sesuatu, the kingdom of God, kerajaan Allah akan dinyatakan melalui hidup Anda. Tahukah Anda bahwa kerajaan Allah tidak akan Allah nyatakan di muka bumi ini tanpa ia berpartner dengan Anda. Amin saudaraku. So the kingdom of God will be established. Tuhan akan bangkitkan, Tuhan akan bangun melalui hidup Anda, melalui keluarga Anda. Itu sebabnya Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tetapi ironisnya firman, dalam pendahuluan saya katakan bahwa ingatlah bahwa musuh tidak pernah menyerang tanpa alasan. Target utama iblis adalah melumpuhkan pergerakan Allah. Saudaraku, dengar baik. Jika dalam hidupmu tidak ada mimpi Allah yang besar, jika dalam hidupmu tidak ada rencana Tuhan yang besar, maka dengar baik, iblis tidak akan mengganggu hidup Anda.
Kenapa? Why? Because dalam hidup Anda tidak ada karena dalam hidup Anda tidak ada sesuatu yang dapat menggoncangkan pekerjaan iblis. Tidak ada yang menggoncangkan pekerjaan setan. That's why dia datang untuk menggoncangkan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kedatanganmu, kehadiranmu, pergerakanmu akan membawa lawatan sorga dimanapun Anda berada. Katakan amin saudaraku. Katakan, angkat tanganmu tinggi-tinggi sama-sama katakan, aku terima lawatan Tuhan. Tuhan pakai hidup saya, Tuhan pakai pekerjaan saya, Tuhan pakai keluarga saya untuk mengalami kegerakan ilahi. Katakan amin saudaraku. Ingat bahwa kita tidak hanya hidup untuk menghabiskan waktu, but we are living for His kingdom. We are living for His purpose. Kita hidup untuk tujuan yang besar. Nah, kita kembali ke ayat yang tadi. Firman Tuhan mengatakan apa? Arahkan matamu ke langit dan lihatlah siapa ya Pak yang menciptakan semua. Dengar baik, iblis akan berusaha untuk membawa kita melihat kepada realita fakta kenyataan kita. Dia mencoba untuk mendistraksi perhatian kita. Firman Tuhan mengatakan bilang begini, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Kita masuk ke ayat 27 sebentar sebelum saya masuk ke isinya. Saudaraku, lihat baik-baik. Orang yang kehilangan perspektif ilahi, orang yang kehilangan kegerakan ilahi dalam kehidupannya, mereka selalu menyalahkan keadaan dan situasi. Bilang kiri kanan seperti di belakang saya. Coba, Yakub bilang begini, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata, beginilah hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Orang yang kehilangan perspektif ilahi, orang yang kehilangan momentum ilahi dalam kehidupannya, mereka cenderung menyalahkan Tuhan. Jangan akan menyalahkan keadaan, jangan akan menyalahkan orang lain, sering sekali menyalahkan Tuhan atas situasi mereka. Dengar baik, Tuhan tidak mau membawa kita berhenti dalam rencananya. Tuhan mau membawa kita bergerak dalam kuasa rencananya. Even though, walaupun ada tembok Yeriko di depan Anda, Tuhan tidak mau membuat Anda diam. Karena kuasa yang ada dalam hidup Anda membawa Anda untuk mengalami perbuatan ilahi justru semakin nyata di tengah-tengah goncangan yang sedang terjadi. Katakan amin saudaraku. Itu sebabnya Joshua, Tuhan mengatakan kepada Joshua memerintahkan bangsa Israel, kelilingi tembok Yeriko daripada diam. Kenapa? Kalau lu diam, pasti lu gosip. Amin saudaraku. Kalau 2-3 orang ibu-ibu udah kumpul, pasti gosip. Yang dibahas apa? Bulu mata, sulam bibir. Kamu sulam di mana? Kok lebih mulus daripada punya aku? Aku bengkok-bengkok. Akhirnya apa? Setelah bulu mata, itu enggak istri orang itu, tau enggak? Semua udah seling. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Berkumpul dalam perkumpulan orang katakan kiri kanan, kita mantan itu dulu. Saudaraku, gak ada move. Tapi ketika anak-anak Tuhan berkumpul 2-3 orang, wah, the kingdom of God will come there. Dan sesuatu yang Allah kerjakan akan terjadi dalam kehidupan kita, baik jasmani maupun rohani kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, lihat pasal yang ke-27. Firman Tuhan, mengapa engkau berkata demikian hai Yakub dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku takkan diperhatikan Allahku. Lihat orang-orang yang kehilangan perspektif ilahi, orang-orang yang dihentikan oleh iblis langkahnya, orang-orang yang disabotase perjalanannya. Apa yang terjadi? They cannot see anymore the purpose of God. They cannot see anymore the planning of God. Why? Kenapa? Kehilangan perspektif ilahi. Kita dibawa untuk melihat sekitar kita. Iblis membawa melihat kita ke keadaan-keadaan kita. Iblis membawa kita untuk melihat perasaan kita. Firman Tuhan tadi, lihat ke langit. Lihat ke atas. Bukan lihat ke bawah. Bukan lihat ke samping. Bukan lihat ke depan. Lihat ke atas. Saudaraku, when you are in the circumstances, ketika Anda sedang dalam keadaan ini, apa yang Anda lihat? Sering sekali kita melihat apa? Orang lain, melihat keadaan kita, melihat keuangan kita, kekuatan kita. Akhirnya apa? Ya udahlah, memang udah begini nasibku. Ya udahlah Tuhan, mati aja laku. Apa lawak ini? Akhirnya apa? Lemah, letih, lesu, loyo. Mulai. Akhirnya apa? Ngelambai. Masuk ketawa kau. Kau pelakunya itu. Saudara-saudara baik, firman Tuhan mengatakan di pasal yang ke-27 tadi, hidup bersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ayat 28, firman Tuhan ayat 28, 3. Tidakkah engkau tahu dan tidakkah engkau dengar, Tuhan ialah kekal, Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke, ia tidak menjadi lelah, tidak terduga. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan tidak terduga pengertiannya. Orang percaya sering sekali memaksa dirinya
Orang percaya sekali memaksa imannya untuk Tuhan mengerjakan apa yang ia rancangkan. Hey, come on. Dia bukan Tuhan yang dipaksa. Firman Tuhan mengatakan tidak terduga pengertiannya. Bagian kita adalah bukan memaksa Tuhan, tetapi bagian kita adalah mengejar waktu Tuhan. Tuhan tidak perlu mengejar waktu kita, tetapi kita perlu mengejar waktu Tuhan. Maka dengar baik, persiapan penting Bapak Ibu. Persiapan itu jauh lebih penting dari apa yang akan kita dapatkan. Karena pada waktu kita telah menyediakan iman kita, mempersiapkan hati kita, mempersiapkan semangat kita, maka dengar baik, pada waktu Tuhan menyatakan kehendaknya, Pengkhotbah pasal 3, firman Tuhan mengatakan bahwa segala sesuatunya indah pada waktunya. At the time, in the sometime, kamu akan menerima revival Tuhan dalam hidup Anda. Saudaraku, firman Tuhan mengatakan di pasal yang ke-28, dan lelah dan tidak menjadi lesu dan tidak terduga pengertiannya. 29, 3, 2 ya. Dan memberi apa? Kekuatan kepada orang yang lelah. Memberi kekuatan kepada orang yang lelah. Jemaat Tuhan dengan baik, kita tidak perlu menunjukkan masalah kita. Kita tidak perlu menunjukkan kekuatan kita. Kita tidak perlu menunjukkan kelelahan kita pada masalah kita. The only one, hanya satu-satunya tempat di mana kita mengutarakan kelemahan kita, kelelahan kita, itu hanya di hadirat Tuhan. Bapak Ibu, ada satu keunikan daripada burung elang. Ini yang kita bahas hari ini. Elang itu ketika dia sudah tidak sanggup lagi terbang, atau cara pandangnya sudah lagi kabur atau katarak, maka dengar baik, apa yang dilakukan oleh elang? Dia naik ke atas gunung yang tinggi, dan kemudian dia akan berdiam untuk sekian waktu lamanya. Dan apa yang terjadi Bapak? Apa yang dia lakukan? Yang ia lakukan adalah dia menatap matahari sejak terbit sampai terbenam. The eagle's eyes focus on the sun. Dia tetap mematap dalam sekian bulan, berbulan-bulan, sampai katarak itu di matanya itu luntur. Dan apa yang terjadi? Kemudian bulu-bulunya akan mulai rontok Bapak Ibu. Dan kemudian paruhnya mulai lepas, dan itu sakit Bapak Ibu. Dan kemudian akan berganti dengan paruh yang baru, berganti dengan sayap yang baru, dan kemudian dia akan turun untuk dapatkan mangsa lagi. Saudaraku dengar baik. Yang kedua, elang. Saudaraku, elang itu tidak punya kekuatan di dalam dia. Dia hanya burung biasa. Sama-sama katakan dia hanya burung biasa. Tapi dengar baik, apa yang membuat elang itu unik? Dia selalu memanfaatkan kekuatan daya topang angin. Makanya dengar baik, pada waktu ada badai, itu elang sangat bersuka cita. You know why? That is the momentum for the eagles to flying over, to flying high. Karena dia memakai dorongan angin untuk menaikkan dia naik ke atas. Jadi yang menaikkan burung elang itu naik ke atas bukan tenaga kepakan sayapnya, tetapi apa? Tenaga angin yang ia manfaatkan untuk mendorong dia naik ke atas. Tahukah Anda Bapak Saudaraku, orang percaya yang hidup dengan kuasa Roh Kudus, angin Roh Kudus, kita ini lemah. Elang sama seperti burung biasa. Tetapi beda elang dengan burung yang lain, elang memanfaatkan kekuatan Roh Kudus. Elang sama seperti burung biasa, nggak ada kekuatannya. Tetapi karena dia memanfaatkan kekuatan daripada angin, maka dia bisa flying high. Dia bisa terbang tinggi. I want to tell you, orang percaya yang hidup bersama dengan Roh Kudus, Anda boleh kelihatan biasa, tapi Roh Kudus akan membawa Anda terbang ke level di mana orang tidak pernah terbang di area itu. And God will show you. Tuhan akan tunjukkan kepada Anda apa yang Ia miliki, rencana yang besar, lebih dari apa yang sedang kau pikirkan, dan lebih daripada apa yang kau rancangkan, itu Tuhan tunjukkan dalam hidup Anda. That is flying over. Makanya orang yang mengandalkan Roh Kudus, dengar baik, itu sebabnya pada waktu ini bukan burung elang ya, ini burung, ini cendrawasih ini baju dari Papua ini. Sebelum pergi KKR ke pakai dulu. Karena harus disuruh jahit baju Papua karena mau KKR itu ke Papua sama Melbourne. Jadi harus orang Papua yang di Melbourne, jadi harus pakai baju ini katanya supaya kelihatan Papua. Nanti saya coret-coret muka saya hitam-hitam jadi biar kelihatan. Dia akan flying high, Bapak Ibu. Saudaraku dengar baik. Kekuatan kita hanya terletak pada waktu kita menyembah Tuhan. Amin saudaraku. Makanya pada waktu elang itu dia mengumpulkan tenaga, dia mengumpulkan kekuatan. Dia adalah burung yang lemah. Kalau tanpa angin, dia tidak akan bisa flying high. Tapi dia menjadi kelihatan perkasa ketika dia memanfaatkan angin. Yang kedua, kenapa dia kuat? Karena dia memanfaatkan waktunya rest. Waktu dia runtuhkan semua, dia lepaskan semua paruhnya, dia ganti dengan ganti yang baru, dia isi dengan tenaga yang baru. Pada waktu apa? Dia diam. Saudara, aku tahu Anda pada waktu Anda datang beribadah, firman Tuhan mengatakan jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah karena mengandung janji.
You know why? When you worship God, Anda sedang menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, I'm weak without you. Aku lemah tanpa Tuhan. Kita tidak perlu menunjukkan kelemahan kita pada masalah kita. Kita tidak perlu menunjukkan kelemahan kita kepada iblis. Kita tidak perlu menunjukkan kelemahan kita kepada tantangan kita. Kita hanya bisa menunjukkan kelemahan dan kelelahan kita hanya di hadapan Tuhan. Ada amin saudaraku. So that's why when you worship God, Bapak Ibu, Anda sedang menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, I'm weak without you. Saya lemah Tuhan, saya butuh Tuhan. Makanya heran kalau ada orang percaya lagi penyembahan, dia diam aja. Dia sombong banget itu. Kata Tuhan, jangan tolong dia, sombong banget dia. Merasa sok jago dia gitu. Makanya orang yang menyembah Tuhan, orang yang menyadari bahwa I'm weak without you God. Saya lemah tanpa Tuhan. You angkat tangan karena Anda sadar Anda butuh Tuhan. Anda melompat-lompat karena Anda bersuka cita, karena engkau diperbaharui di dalam Tuhan. Pasal ke-29, firman Tuhan apa? 29, 3 ya. Dia memberi apa? Kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Dia apa? Dia apa? Memberi apa? Kekuatan kepada siapa? Kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Saudaraku dengar baik, Anda bisa lihat Bapak Ibu Saudaraku, Anda dan saya adalah orang-orang yang terus diperbaharui oleh Tuhan di dalam hadiratnya. Firman adalah kuasa yang akan mengokohkan perjalanan Anda. Firman Tuhan mengatakan bahwa firman adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Orang percaya yang hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Orang percaya yang bergaul dengan kebenaran firman Tuhan. Maka dengar baik, apapun tantangan badai mereka hadapi, kuasa kebenaran akan mengangkat hidup mereka. Akan flying over untuk mengalami dan melihat perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya. Gereja Tuhan, Anda dan saya Bapak Ibu, di waktu-waktu sekarang bukan menjadi pribadi yang lemah. Amin saudaraku. Dengar baik, krisis boleh ada, tantangan boleh ada, tapi Tuhan buat kita berbeda. Amin saudaraku. Orang yang bilang, Indonesia bangkrut, Indonesia apa ya? Gelap. Jangan juga ikut-ikut gelap. Amin saudaraku. Haleluya. Amin. Kok bingung-bingung semua? Ini udah gelap juga nih Pak Pendeta. Kapan? Pas buka dompet gelap, kosong rupanya. Rupanya dia bukan rabun, rupanya kosong isi dompetnya. Saudaraku, itu sebabnya kita harus bergantung pada kebenaran firman Tuhan. Saya bukan bilang jangan ikut demo. Demo itu bagus. Demo jika tujuannya benar. Tapi jangan Anda dimanfaatkan. Dengar baik, demo Anda tidak akan mengubah keadaan. Yang mengubah keadaan adalah firman yang bekerja dalam hidup Anda. Amin. Yang mengubah keadaan adalah Roh Kudus yang bekerja dalam hidup Anda. Anda dan saya ditempatkan Tuhan di dimensi ini. For what? To bring His kingdom in earth. Ada amin saudaraku? Haleluya. Kita di bawah Tuhan, kita bergerak, move. If you are not move, kalau kamu tidak bergerak, masa lalumu akan kejar engkau. Kalau kamu tidak bergerak, iblis akan datang mengejar engkau. Dan kalau kamu tidak bergerak, momentum ilahi akan lepas dari hidup Anda. Itu sebabnya Paulus mengatakan, aku meninggalkan apa yang di belakangku dan menghadapkan wajahku dengan apa di depanku dan berlari-lari. Amin saudaraku, berlari-lari. Gereja kita hari-hari ini sedang dipakai Tuhan untuk bergerak, move. Kita baru selesai KKR di Sintang, baru ke KKR FKR, tanggal 12, 13, 14 kita KKR di Sidikalang. Bapak Ibu dan puji Tuhan, semalam saya ketemu dengan anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, terkonek dengan pejabat, terkonek dengan, mungkin besok kita akan meeting. Bapak Ibu, tadi kita nyambut KKR pelajar, karena di Sidikalang banyak sekarang anak-anak muda yang, mohon maaf, mereka minta supaya kita buat KKR. Yang kita rancangkan hanya 2-3 orang pendeta biasa-biasa yang ada di Sidikalang. Tapi Tuhan buat movement yang luar biasa. Tanggal 21 kita berangkat ke Bintulu, Malaysia, KKR pelajar se-Sarawak. Doakan Bapak Ibu. We move. Anak-anak SOS, mana anak SOS? Jangan cuma aja. Berangkat pelayanan, cari biaya sendiri. Jangan kayak gorila kalau nanti. Ada amin ya. Ini training pertama tanggal berapa ini kita bawa mereka? 13-14 ya. Training pertama langsung Sidikalang ya. Haleluya. Doain orang aja masih gemetar. Mana ini? Ada amin saudaraku, kita Tuhan sudah mau datang. Amin saudaraku. Antikristus sudah mau datang. Amin. Bilang kiri kanan, ciri-cirinya seperti kau. Enggak lah. Ada amin saudaraku? Let's go, kita akan mulai lagi. Bapak saudaraku. Ada yang ke-30. Firman Tuhan katakan, lihat baik-baik.
Orang muda menjadi lelah. Lihat baik, ketika kau menghadapi kehilangan perspektif ilahi. Coba bayangkan begini, orang muda itu susah lelah Bapak Ibu. Coba lihat Bapak Ibu, nggak ada orang tua nongkrong sampai pagi di warung mama. Di warung kafe, apa namanya itu? Kafe apa tuh? Mie Aceh. Mana ada yang tua-tua? Yang tua-tua jaga cucu. Jaga cucu. Yang tua-tua, aduh rematik, aduh. Nggak ada. Kalau ada yang tua-tua yang perlente lah. Tapi banyaknya anak muda di kafe-kafe sana, di warung-warung Aceh sampai pagi. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Orang-orang muda menjadi lelah. Ini memberikan kepada kita sebuah gambaran. Ketika iblis menyerang, perspektifmu hilang. Dengar baik, nggak peduli kamu muda, kamu akan mengalami kelelahan. Orang kehilangan pengharapan, kehilangan sukacita, kehilangan antusias, kehilangan wibawa ilahi. Tidak ada lagi perspektif ilahi dalam kehidupan mereka. Lelah, firman Tuhan mengatakan apa? Dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Teruna-teruna, orang yang dilatih gagah perkasa, perwira-perwira, prajurit-prajurit, jatuh Bapak Ibu. Jatuh. If you are not standing firm, if that is not the word of God in your life, kalau nggak ada firman dalam kehidupan Anda, lu jatuh. Tapi kalau ada firman dalam hidup Anda, maka dengar baik, beribu rebah jatuh di kiri kita, berlaksa rebah jatuh di kanan kita, itu tidak menimpa kita. Firman Tuhan mengatakan orang benar berkali-kali jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Amin saudaraku. Ada amin saudaraku. Jangan bilang, aduh kenapa persoalan saya begini, kenapa hidup saya begini. Hati-hati Bapak Ibu. Jangan sampai air matamu di gereja tidak relatif dengan attitude karaktermu setiap hari. Anda setiap hari di gereja nangis, tapi karakter setiap hari apa? Attitude Anda setiap hari gimana? Kata Tuhan di gereja air mata buaya. Validasi supaya kelihatan holy. Tapi di rumah dia baca firman juga jarang, doa pun jarang, pasti tiba-tiba masuk lagu rohani. Langsung, kurasakan hadirat Tuhan. Aku melihat Tuhan. Tapi di rumah dia baca firman jarang, tiktokannya ya dia. Nah, Veronica kok yang omstrom. Akhirnya apa? Kesetrom. Sama siapa? Sama om-om. Yang kena kasus MBG. Amin. We are not. Kita sedang tidak ada dalam dunia yang baik-baik saja, my friend. But God choose us to move, to bring a change, to bring light, untuk bawa terang, bawa garam, bawa perubahan. Start from your family. Start from your family. This is the season. Ini waktu-waktu Tuhan sedang menunjukkan kita sebagai etalase kemuliaannya. Tuhan sedang mengangkat kita ke permukaan. Dan Tuhan sedang menunjukkan bahwa the solution only in Christ. Solusi hanya ada dalam Tuhan. Orang boleh punya program, orang boleh punya rencana, but everything is failed. But the firman Tuhan akan buat Anda strong. Coba baca firman Tuhan ayat 31, 32 yang. Tetapi orang mendapat apa? Kekuatan baru. Kekuatan baru. Ada badai, ada persoalan, ada tantangan, ada inflasi, ada goncangan, ada peperangan. Tapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin saudaraku. Tuhan tidak mau Anda kehilangan kuasa daripada keselamatan Yesus. That's why God give us the power of the Holy Spirit to recovery, to reborn, to reconnect us in His presence. Karena Tuhan tahu bahwa kita masih berjalan dalam dunia yang gelap. Amin saudaraku. Godaan akan banyak. Saudaraku, iblis akan mematikan langkahmu untuk melangkah kepada tujuan Tuhan yang besar. Because he know. Karena iblis tahu, when you are moved, ketika Anda bergerak, kerajaan Allah dinyatakan di sana. When you are moved, the glory of God will come down. When you are moved, ketika Anda bergerak, nama Tuhan akan ditinggikan di sana. When you are moved, di sana akan dibangun mezbah penyembahan untuk Tuhan. When you are moved, a miracle is happen. Jangan tunggu-tunggu waktu. Bapak Ibu, kita butuh firman Tuhan yang menguatkan kita hari ini. Jangan cuma main perasaan. Apalah Tuhan, belalah aku Tuhan. Aku hambamu, kata Tuhan. Aku tampilin kau nanti. Ada amin. Kalau kau masih melihat suamimu belum bertobat, jangan bilang, habis Pak Pendeta aku gak bisa karena suamiku belum bertobat. Atau istrimu belum bertobat. Habis ya gimana Pak Pendeta, istriku belum bertobat. No, move. Take the otoritas dari Tuhan. Minta Roh Kudus, jamah aku Tuhan. I want to see your glory in my family.
I want to see your glory in my child. I want to see I want to see your glory in my church. Lord Jesus, help me God. I need you more. Anda harus punya gairah yang dalam tentang Tuhan. Firman Tuhan apa? Firman Tuhan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatan baru. Di tengah-tengah ada masalah, kita semakin dikuatkan. Kita selalu mempunyai perspektif ilahi. Kita tidak terbendung oleh tembok Yeriko kita. But my faith flying over, my spirit flying higher. Kita bisa naik ke atas seperti Raja Wali. Kita akan melihat jauh ke depan. I prophesy in the name of Jesus, every one of you yang ada di tempat ini, kamu akan memiliki karunia bernubuat. The prophetic eyes, you can see deeply in Christ. My friend, kita butuh hari-hari ini. Kenapa? Kuasa di mulutmu, Bapak Ibu. Kuasa di mulutmu. Kau nggak tahu nanti kuasa itu bisa menggerakkan sesuatu. Dan kamu akan Kamu akan amazed. Oh my God. Dimulai dari perkataan. Kau ucapkan dalam nama Yesus. Aku berkatakan dalam nama Yesus. Firman berkata, jangan lagi berdoa, Tuhan masalahku, tantanganku. Nah, kalau Anda menangis ketika Anda berdoa bukan karena tekanan, tetapi karena rohmu dikuasai oleh firman Allah. Engkau menyatakan kehendakmu kepada Tuhan bukan karena situasimu, tapi karena firman Allah kau pegang. Tuhan, firman-Mu berkata. Firman-Mu berkata. Dan aku percaya Tuhan, aku akan mengalami kedahsyatan-Mu. Firman-Mu berkata, bukan Tuhan, mertuaku belum mati. Oh Tuhan, aku gak tahan menghadapi hidup ini. Kata setan, sebentar lagi lolos ini. Ada amin saudara God? Haleluya. Change. Katakan sama Tuhan, use my life Lord. Dengar baik, hanya orang-orang yang dipakai Tuhan bergerak bersama dengan Dia akan dipakai Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kau mau pakai hidupmu untuk dipakai Tuhan, dengar baik, apapun kebinasaan yang terjadi hari-hari ini itu tidak menimpa hidup Anda. Bahkan justru Anda semakin naik, flying higher. You know why? Because you are moved in His purpose. You are moved. Orang bilang begini sama saya kemarin, Pastor, apa yang bilang sama kami semalam, Pastor, itu gereja Glow Community kok nggak berhenti sih kegiatannya? Ada Bapak Tuhan kita bicara. Kok banyak kali kegiatannya, pelayan di mana-mana. Kita bukan sombong, bukan. Apa sih banyak kali donaturnya ya? Orang Cina semua. Ya saya bilang, iya CEO semua saya. Menyamar tapi. Lalu tiap hari makan, kegiatan di luar, segala macam ini. Saudaraku, satu jawaban saya bilang sama mereka. If you are moved, kalau engkau bergerak, jangan pikirkan uang. Pikirkan pekerjaan Tuhan. Kalau kau pikirkan pekerjaan Tuhan, Tuhan datangkan uang. You are moved. Amin saudaraku. You are moved. Beberapa pelayanan kita yang kita support, yang kita pelayanan KKR, orang bilang begini, Pastor bisa ya? Bisa. Sekarang Bapak Ibu, gereja kita, ya mungkin sampaikan ke teman-teman, kalau ada tempat-tempat KKR yang tidak bisa support, maksudnya mereka ada slot, siapkan orang, kita turun. Macam Sarawak, Timor Leste nanti ini, kemudian ke Bintulu, banyak lagi tempat-tempat yang lain. Nanti Nusa Kambangan tanggal 18 Agustus. We are there. Mau usah pikirkan dari mana-mana, ada Tuhan yang besar di depan kita. If you are moved, the connected. Ketika engkau macam semalam, saya bilang, wah luar biasa semalam. Bapak Ibu, saya lagi makan semalam, teman-teman dari seberang, dari gereja lain semalam ajak saya makan malam semalam. Udah, terus saya bilang sama dia, bos, saya dengar dia kemarin, lu punya teman yang ini ya, yang gini-gini. Oh iya, kenapa? Saya mau buat KKR di sana, di KKR pelajar di Sidikala. Oh tenang, telepon langsung di teleponnya ketua DPR. Pendeta saya mau, padahal saya bukan pendeta, jadi pendeta lain kan. Dia cuma dia lain. Pendeta saya mau KKR di sana, tolong bantu dong. Oh siap. Saya bilang siapa ini? Ini ketua DPR-nya sana, Pak Sanggam. Oh, puji Tuhan. Besar, ya nanti Senin. Ya udah nanti telepon juga bupati lah, bantulah biar KKR ini biar selamat lah orang-orang Sidikala. Bayangkan, kita hanya tadi skup kecil, hanya antar pelajar SMA beberapa sekolah kita kumpulkan, tapi Tuhan bawa ke dalam skup yang besar. When you are moved, something is happen. Amin saudaraku. Jangan berpikir, jangan masuk ke dalam pola-pola dunia. Krisis, biarkan aja krisis. Kenapa rupanya? Ya kan, ada teman saya demo dia, dolar naik, dia marah-marah. Saya bilang, kenapa lu marah?
Soalnya nggak ada dolar aku. Kalau ada dolarku saya diam, saya ke tukang tukar. Karena nggak ada dolarnya ikut marah-marah. Kalau ada dolar dia ke money changer, dia tukar. Cuma nggak ada dolar, makanya turunkan dolar karena nggak ada dolarnya. Bagi yang ada dolar, naikkan terus. Bilang kiri kanan, jangankan dolar, rupiah pun kita hilang ya kan. Haleluya. Saudaraku, ayat ke-31, 32 ya. Oke, 32 ya. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan, mendapatkan kekuatan baru. You are not stress anymore, my friend. Macam saya udah gak bisa stres lagi, udah gak ada lagi rambut, udah beres. Makanya ikut Tuhan harus gila-gilaan supaya gak stres. Mengapa banyak anak Tuhan bisa stres? Karena belum gila. Kalau udah gila-gilaan sama Tuhan, gak stres lewat. Orang bilang, bro, kok gak takut? Kita gak takut, Tuhan yang memberi. Tuhan yang menambah, kamu ngambil kan. Ada amin saudaraku. Come on, firman Tuhan 31, 32 ya. Mendapatkan kekuatan baru. Mereka semua meraja wali, naik dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Saya simpulkan dengan cepat Bapak Ibu. Next, dari pendahuluan. Ingatlah bahwa musuh tidak pernah menyerang Anda tanpa alasan. Target utama iblis adalah melumpuhkan pergerakan ilahi. Makanya dengan baik, ada aja masalah, ada aja persoalan. Karena iblis tahu, when you are moved, terbuka pekerjaan itu. Don't stop my friend. Don't stop. Saya kemarin di WA sama suami Bu Mary, Peter. I'm happy to hear itu dia punya WA. Agak bergoncang juga jantung saya. Bukan dipanggil Tuhan di atas. Pastor doakan saya tanggal 28 saya sekolah PDP. Oh my goodness. I'm happy. Saya bilang wow. Di perjalanan saya berhenti, saya WA dia. Wow. That's powerful. Bayangkan orang-orang kayak gini. Kalau mau mikirkan, udahlah ngapain, udah bantu aja pekerjaan Tuhan. Cuman transfer aja udah selesai, ngapain pusing-pusing. Tapi ini masuk terlibat dalam kegerakan ilahi. Semalam Adi ditinggalkannya CEO-nya. Bukan CEO palsu. 17 kapal ikan, kapal minyak dilepaskan. Sekarang dia sedang masuk dalam ruangan Teranus. Mendiamkan diri, lepas atau tidak. Tapi dia udah orang seperti ini, I tell you, you tidak akan miskin. You akan semakin diberkati Tuhan. Sudah buktikan saya 27 tahun berhenti bekerja. Tapi dengar baik, saya pikir dulu Tuhan gak bisa beli jas lagi, sudah gak beli sepatu lagi, gak bisa beli baju lagi. Tiap minggu selalu ada merek Casio. Kenapa? Terlalu banyak anak-anak rohaninya gitu loh. Makanya saya pengen kalau ulang tahun setiap bulan. Saudara Tuhan dengar baik, ayat yang ke-31. Dengar baik. Melumpuhkan pergerakan ilahi dalam diri Anda, menggagalkan misinya dan memaksa Anda untuk mengubah haluan hidup dan menjauh dari rencana yang sempurna. I tell you my friend, itu target iblis. Dengar baik, kalau kau melihat ada tantangan, justru Anda semakin bergairah. Kita sambung. Elang ketika dia melihat badai. Saudaraku, dia enggak takut. Tapi justru ketika dia melihat badai, dia melihat mangsa. Saudaraku, dengar baik. Gereja Tuhan harus punya eagles prophetic, eagles eyes, mata nubuatan. Orang yang punya iman, orang yang flying higher dengan Tuhan, ketika ada badai, dia akan mengubah badai jadi berkat. He speak blessing from the storm. Bukan yang keluar dari mulutnya adalah mati aku, bukan curse, bukan kutuk. Orang yang hidup dengan firman, orang yang hidup dalam iman, orang yang flying higher dengan Tuhan, mereka selalu melihat badai, melihat tantangan sebagai tempat untuk melepaskan perkataan berkat. They see blessing over the circumstances. They see blessing over the storm. Tapi orang yang gak punya iman, mereka selalu menceritakan keadaan mereka. Musa, mau bawa kemana kita ini? Firaun datang mengejar kita. Musa, kembalikan kami ke Mesir. Lebih baik kami jadi babu. Musa tenang, karena dia tahu bukan dia yang memutuskan untuk bawa bangsa Israel. Allah lah yang meletakkan keputusan itu dalam diri Musa untuk memimpin bangsa Israel. Musa sadar, this is not my responsibility. My responsibility just a lead.
just to lead, hanya jadi pemimpin. Ini semua tanggung jawab Tuhan. Saudaraku, iblis berusaha menghentikan langkahmu. Move. Mungkin kau punya masalah di keuangan, masalah di kontrakan, masalah di sekolah, masalah di pendidikan, masalah di kesehatan. Move. Jangan pasif. Dengan baik. Strategi iblis adalah, ada 5 strategi iblis yang dia buat untuk menghancurkan kita. Yang pertama, dia melakukan pengalihan. Orang yang fokus hidupnya sudah teralihkan, lemah, letih, lesu. Kita ngomong apa, kita bilang A, dia jawab B. Kita ngomong C, dia jawab Z. Orang yang seperti ini udah kehilangan perspektif ilahi. Apalagi kalau banyak melamun, banyak nongkrong tanpa tujuan. La ilaha illallah. Orang yang kayak gini udah gak bisa lagi dianggap hidup. Come on. Tapi dengar baik, orang yang dalam Tuhan move. Benar ada tantangan, benar ada persoalan, tapi karena ada sumber daya ilahi dalam hidupnya. The creativity of kingdom of God, the creativity of God, kreativitas Tuhan datang dalam hidupnya. That's the power. Ini kesaksian dari Peter, semalam juga kesaksian anak rohani saya yang satu ini, yang masih belum sempurna tapi masih udah berubah. Saya baca kesaksiannya semalam, dia chat saya. Wow, saya balas dengan satu kalimat. You start move, it's your time to serve God. Ini waktunya kau melayani Tuhan. Aku belum kudus, aku belum siap. Saya gak balas lagi. Beliau ini nanti kapan-kapan dia bersaksi sama Anda. Kalau dia bisa bertahan dalam rumah tangga, it's amazing, it's a miracles. Karena rumah tangga mereka sudah hampir tidak bisa terselamatkan. Tapi puji Tuhan, mereka sudah 1 tahun lebih sini ya. Kejumpanya di TikTok. Waktu saya give. Puji Tuhan, dia seorang dulu kerja di branch manajernya Rock, tapi dia berhenti bekerja. Hanya untuk ambil konsekuensi untuk keluarga dipulihkan. Dan dia sekarang jual-jual kopi. Yang artinya, kau pikir kau siapa? Kau pikir. Tapi memang mungkin selama ini mungkin pendapatannya tidak seperti dulu. Dia harus direndahkan, karakternya harus diruntuhkan. Nggak seperti dulu lagi, jabatan sudah nggak ada lagi, fasilitas nggak ada lagi. Tapi dengar baik, kau sedang dipersiapkan Tuhan. Move, yang penting kita move. Katakan kiri kanan, move. Bukan mop. Kalau itu di mop. Yang pertama apa? Dialihkan dengan baik. Iblis apa? Suka mengalihkan. Itu sebabnya ketika Tuhan meletakkan mimpi Allah yang besar ke dalam diri Yusuf, datang datang saudara-saudara kandung. Iblis tidak pakai orang jauh, tapi dia pakai orang dekat. Come on, sensitif, miliki ritme Tuhan. Karena dengan baik. Kenapa abang-abang kakak dari Yusuf begitu kejam memperlakukan Yusuf? Karena bukan karena Yusuf, tetapi karena Yusuf membawa carrying on the dreams of God. Kemudian apa yang terjadi? Dijual jadi babu di Potifar. Tapi firman Tuhan mengatakan karena roh Allah memenuhi Yusuf, dia dipercaya menjadi orang yang bisa dipercaya di rumah Potifar. Dan lagi-lagi iblis memakai apa? Istri Potifar untuk kembali membunuh mimpi alam diri Yusuf. Apa yang terjadi? Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Di penjara 2,5 tahun dia dilupakan oleh juru minuman. But God still on His control. Move. Saudaraku, katakan saya harus bergerak. Yang kedua Bapak Saudaraku, cara iblis yang kedua, dia mulai membawa roh ketakutan. Udahlah, gagal semuanya ini. Sehingga Anda tidak lagi bekerja dengan antusias. Anda bekerja di bawah ketakutan. Itu roh ketakutan. Firman Tuhan mengatakan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan. Yang ketiga, strategi iblis apalah? Dia membawa pemberontakan. Udahlah, akhirnya Anda memberontak sama Tuhan. Kapan Anda memberontak sama Tuhan? Enggak ke gereja lagi. Pada waktu penyembahan, orang lain penyembahan, lu gak angkat tangan. Lihat kiri kanan, lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Anda sedang menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, lihat ya, aku gak angkat tangan ini. Habis Tuhan gak jawab doa-doa saya. Nah, itu udah bahaya. Anda mulai memberontak, Anda mulai menjadi anarkis, Anda mulai nyerang, Anda mulai NPD, ya kan? Bangun satu sistem, bangun satu pemahaman, serang orang. Ini orang memberontak. Yang keempat, kita mulai mengisolasi diri. Udahlah, ngapainlah, udahlah kau aja lah. Lebih tepatnya lagi, apalah awak ini? Lu anak raja, gua anak
ratu. Dan yang terakhir, apa yang terjadi? Kita masuk dalam keputusasaan. Orang yang udah putus asa, udahlah, ya nggak ada lagi harapan. Kata orang Nias, mamete-mete mana? Nggak ada gairah, nggak ada semangat. Hati-hati Bapak Ibu. Saudara Tuhan, hari ini Anda mesti, saya difoto sama Ibu itu. Yang berikutnya, dengan baik. How to get? Anda harus memiliki mata elang, the prophetic eyes. Anda harus melihat mata-mata. Anda harus menjadi mata elang. Harus lihat ketika ada badai. Yang pertama, ketika kita memiliki prophetic, kita mampu melihat melampaui yang terlihat. Makanya kenapa kita antusias berdoa? I pray Lord Jesus. Aku percaya Tuhan. Kenapa kita masih bergerak? Karena dengan baik kita telah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata jasmani kita. I know. Orang bilang begini, aduh gimana sih kita begini? No, trust your God. Kita berdoa sungguh-sungguh, kita menyembah Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin saudaraku, miliki saudaraku. Orang yang punya iman, saya katakan kepada Anda, orang yang punya iman akan selalu memiliki perspektif ilahi. Engkau mampu melihat jauh ke depan sana. Anda berdoa bukan lagi dari ketakutan, Anda berdoa bukan lagi dari kebimbangan, Anda berdoa dari kepercayaan kepada Tuhan. Amin saudaraku, saya berdoa mata rohanimu terbuka. Ketika Anda tutup mata, Anda melihat janji Tuhan. Pada waktu Anda menyembah Tuhan, Anda menerima wahyu Tuhan, ada ritme Tuhan. Itu yang membuat Anda konfirmasi. That's why you often come to church. Itu sebabnya kamu datang ke gereja sering-sering. You know why? When you worship God, ketika Anda menyembah Tuhan, kamu mendapatkan iluminasi Tuhan, pengwahyuan Tuhan, sehingga kau kembali diteguhkan. Saudaraku, dengar baik, elang selalu melihat makanan ketika ada badai. Yang kedua, dengar baik, elang yang kedua menyelaraskan pandangan dengan visi Allah. Saudara, kita perlu menyelaraskan, aligning with God vision. Kita harus menyelaraskan pandangan kita dengan Allah. Pada waktu kita punya iman, ada kebenaran firman Tuhan, kita menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan dibawa terbang dengan seirama dengan Tuhan. Dan Anda akan masuk dalam season-season yang berbeda. Kemarin kita KKR FKR, saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, kita udah keluarkan biaya besar untuk KKR 2 malam, tapi tingkat kehadiran tidak sebanyak FKR sebelumnya. Terus terang, saya duduk di hari pertama itu ya, hari kedua saya duduk di belakang. Hari pertama itu ya, so I keep silent di belakang. Saya duduk, saya tahan kursi itu. I'm just a man. Saya juga mengalami masalah seperti itu. Saya duduk di situ, saya tahan, saya pegang kursi itu. Saya marah dengan diri saya sendiri. Kemarahan saya bukan karena orang tidak datang, tapi kemarahan saya adalah, Tuhan, kenapa jiwa-jiwa tidak ada dipercayakan untuk hari ini? Kita udah buat apa-apa, kita udah pasang spanduk, ini saya rasa spanduk dinaikkan, besoknya diturunkan. Naik spanduk, besoknya pagi-pagi, jangankan di sana, di depan ini aja diturunkan orang. Saya tahan, saya diam. Tapi saya dengar satu kalimat di hati saya, impresi. Saya tidak mendengar suara Tuhan, tapi ada satu kalimat yang mengimpresi hati saya. You will be see what happen after this. Saya langsung buka mata saya, masih kosong. Yang di belakang. Saya pikir saya buka mata tadi udah penuh, rupanya masih kosong. Tapi saya berdiri, udah sound systemnya rusak lagi, terganggu dan lain sebagainya. Padahal udah kita pakai sound system yang baru ya, orang baru, tapi masih, udahlah saya jalan ke depan. Hari kedua, suasananya berbeda. Hari kedua kita merasakan cukup profetis. Allah bekerja dahsyat, walaupun tingkat kedatangan juga sedikit. Maksudnya tidak sepenuh kita KKR, karena kursi belakang masih kosong. Biasanya kita padat sampai ke belakang, bahkan kemarin itu banyak jemaat yang pulang tidak dapat kursi. Tapi saya udah mulai tenangkan diri saya. Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah KKR? Setelah KKR, di situ Tuhan menyatakan kepada saya apa yang Tuhan sedang kerjakan di gereja itu. Apa yang dikerjakan Tuhan di acara kita itu. Bapak Ibu, ada seorang ibu datang. Dia duduk di belakang. Dia sudah putus harapan.
dia udah mau mati rasanya. 2 hari dia KKR. Dan Anda tahu KKR itu dia dapatkan bukan karena lihat flyer. KKR itu datang bukan karena dia lihat spanduk, tapi ada temannya dari Solo. Gak tahu dari mana temannya Solo kasih flyer, dan itu hanya setengah. Gak nampak muka kami. Di flyer itu udah terpotong. Hanya setengah begini. Dan kemudian hanya ada alamat. Bapak Ibu, dan kemarin dia datang ibadah di sini. Dari gereja sebelah dia datang. Dan saya dengar kesaksiannya itu merinding saya, Bapak Ibu. Yang kedua adalah sejak acara kita itu ada ibu yang kemarin Popo dari Malaysia. Saya nggak tahu dari mana dapat nomor telepon, disambung-sambung. Mereka datang, bahkan mereka mau datang hari Senin satu keluarga hanya untuk didoakan. Kenapa? Karena mereka melihat KKR itu. Saya bilang kapan dilihat KKR-nya? Kita juga nggak ada online dan lain sebagainya. Tuhan sedang move. Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Bahkan ada seorang ibu dari Jakarta ditipu dengan 3M udah ditipu, Bapak Ibu. Dan waktu itu dia datang di hari Minggu, diajak oleh ibu yang ikut KKR itu. Dan pada waktu dia doa, saya juga nggak tahu kalau dia punya masalah uang 3M, saya nggak tahu. 5.550, saya nggak tahu itu, Bapak Ibu. Saya cuma hanya berdoa dan saya bernubuat sama beliau, dan dia nangis histeris. Rupanya dia WhatsApp saya, ibu yang satu WhatsApp saya, rupanya ibu itu punya persoalan. Dia juga hampir-hampir, dia datang ke Medan untuk nagih uang itu. Tapi no answer, tidak jawaban. Tapi puji Tuhan, dia dijamah Tuhan. Dia tidak tunggu jawaban, tapi dia mengalami jamahan Tuhan. Saya bilang sama Pak Bintang, tidak ada yang sia-sia. Kadang-kadang kita minta Tuhan ikut apa yang kita mau, tapi Tuhan punya rencana yang lebih dari apa yang kita mau. God still use your life. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Caranya kita bergerak, jangan berhenti. Yang ketiga Bapak Ibu Saudaraku, dengan baik, mengubah kris menjadi apa? Ruang demonstrasi Allah. Bas brother. Saudaraku, orang yang punya prophetic declaration, dia mampu mengubah kris menjadi ruang demonstrasi kuasa Allah. Orang yang punya iman, orang yang flying high dengan Tuhan, ketika ada badai, ada persoalan, dia mulai deklarasikan, aku berdoa dalam nama Yesus. Aku melihat penyakit ini jadi berkat. Aku melihat tantangan ini. Tapi orang yang gak punya iman, dia akan step back. Tapi orang yang hidup dalam kuasa Tuhan, ada prophetic ilahi dalam hidup Anda. You speak over your situation. I prophesy in the name of Jesus. My life, my family, my body, hidup saya, keluarga saya, I prophesy the word of God. Firman-Mu berkata. Saudara-saudara, itu orang yang hidup dalam kuasa Roh Kudus. Mereka mengubah badai jadi tempat di mana Allah mendemonstrasikan kuasanya. Ini waktunya Anda melihat itu. Ini waktunya Anda melihat itu. Dan yang terakhir, orang yang punya prophetic eyes atau mata rohani memiliki perspektif iman yang lebih tinggi. Lebih tinggi dari masalahmu, lebih tinggi dari persoalanmu, lebih tinggi dari tantangan. Hari ini bergerak maju bersama-sama. Karena saya percaya tahun inilah tahun 2026, the year of tahun, ayo ngomong 2026. 2026. Yes. Ini tidak boleh jadi slogan, tapi ini harus menjadi realitas hidup Anda. Memiliki perspektif iman yang lebih tinggi, high perspektif, miliki Bapak Ibu. Sehingga saya simpulkan dengan satu kesimpulan, 3-2 yam. Badai bukanlah sebuah masalah yang menghentikan kita, melainkan panggung demonstrasi ilahi yang menyatakan kekuatannya untuk membawa kita terbang tinggi menuju level kemuliaannya. Selamat masuk dalam perjalanan ini. Jangan mundur, apapun tantangan, apapun persoalan, jangan mundur. Sekali Yesus, tetap Yesus. Dan biarlah Tuhan mengurapi setiap kita semua. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bangkit berdiri. Oh, ya rabasyaka rabaya rabaya. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Tuhan. Tidak basandara bokora basyekara rara. Tidak bayar rara. Oh. Yes. Haleluya. Yes. Haleluya. Tidak bara. Sikiara da. Kiara bara. Kami memuji-Mu. Mari respon firman Tuhan. Respon firman Tuhan. Mari respon firman Tuhan. Masuk
Yes. Let God open your eyes. Let God set your life become more beyond of your expectation. And I prophesy over this church, Lord. Aku bernubuat atas gereja ini. Kami akan bergerak dalam dimensi Tuhan. Kami akan dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Nya. And I believe, Lord. I believe. Ini waktu kami diangkat dan dipulihkan Tuhan. Ini waktu kami menjadi etalase kemuliaan Tuhan. Ini waktu gereja Tuhan menjadi berkat. Ini waktu gereja Tuhan menjadi fondasi yang kuat. Raih janji Tuhan. Raih pengurapan dari Tuhan. Open your mouth. Let's pray. Worship God. Come on. Aktifasikan roh kami Tuhan. Aktifasikan dimensi ilahi-Mu dalam diri kami. Aktifasikan janji-janji-Mu Tuhan. Aktifasikan pengurapan-Mu. Aktifasikan. Oh, sembuhkan yang sakit ya Allah. Bebaskan yang terikat ya Tuhan. Pulihkan. Yes. Terima kekuatan baru. Yes. Mari sama-sama katakan, oh, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia, oh, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan langit. Amin. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan, oh, bukan terbang tinggi bagai raja wali, amin, dan melayang tinggi, amin, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi katakan, amin, amin. Bukan terbang tinggi, amin, bagai raja wali, yes, dan melayang tinggi, amin, dalam kemuliaan-Nya, amin, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Bukan terbang. Ayo sekali lagi angkat tanganmu. Ku kan terbang tinggi, yes, bagai raja wali, yes, dan melayang tinggi, amen, dalam kemuliaan-Nya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. terbang tinggi bersama Dia. Jemaat Tuhan berkati Tuhan, engkau memiliki perspektif ilahi dalam hidupmu, kamu tidak akan pernah membiarkan apapun goncangan yang sedang kau hadapi. Justru itu akan menjadi bahan bakar tambahan untuk Anda move, untuk menggenapi setiap rencana Tuhan dalam hidup Anda. Pas dengar baik, orang yang hidupnya seirama dengan Tuhan, maka dengan baik gelungan ombak sebesar apapun tidak akan pada kau gentar, karena kau melihat bahwa di balik gelombang itu ada janji Allah yang Tuhan sediakan buat Anda. Dan di balik gelombang yang sedang kamu hadapi hari-hari ini adalah kesempatan untuk Allah membuat engkau bergerak, to move. Sekali Tuhan harus izinkan badai supaya Anda bisa bergerak. Tuhan izinkan badai supaya Anda bisa mengambil keputusan. Tuhan izinkan badai supaya Anda dapat mengalami kembali keilahian Tuhan dalam hidup Anda.
hari ini. Jemaat Tuhan yang saya layani di tempat ini, jangan berhenti untuk selalu minta pengurapan dari Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dalam pengurapan Tuhan akan mendapatkan keilahian Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Roh Kudus. Mari jamah, angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi buat Tuhan. Mari jamah, mari jamah, mari jamah, mari jamah mereka Tuhan. Mari urapi Tuhan, mari urapi. Ubah perspektif mereka Tuhan, ubah perspektif mereka. Ubah perspektif mereka Tuhan. Ubah perspektif mereka Tuhan. Ubah Tuhan. Tuhan Yesus, setiap ikatan-ikatan yang mengikat, hari ini aku putuskan, aku angkat ke dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus, mereka akan melihat rencana Tuhan yang besar. Mereka akan mengalami rencana Tuhan yang besar. Mereka akan menikmati janji Tuhan. Aku tolak setiap pekerjaan setan, pekerjaan iblis yang berusaha menghentikan langkah-langkah mereka. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Firman-Mu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap kami. Sehingga malam hari ini, pagi hari ini, siang ini Tuhan, kami akan kembali menikmati kekuatan Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh berkata, hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini hari mujizat. Hari ini hari berkat. Hari ini hari anugerah. Hari ini hari sukacita. Mari jemaat Tuhan, letakkan kedua tanganmu di atas kepalamu. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima pengurapan dari Tuhan. Terima. Tuhan mengurapi engkau. Tuhan menjamah engkau. Tuhan mengurapi engkau dengan sempurna. Terima urapan Tuhan. Aku berdoa yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Aku berdoa yang sakit, jantungmu sehat, levermu sehat, ginjalmu sehat. Dan segala serangan-serangan iblis yang menyerang engkau, hari ini aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang berkuasa menjamah. Tangan Tuhan yang berkuasa memulihkan. Tangan Tuhan yang berkuasa mengangkat. Tangan Tuhan yang berkuasa akan membawa perubahan dalam kehidupan. Keluargamu diberkati. Keluargamu diberkati. Suami akan mengasihi istri. Istri akan menghormati suami. Anak-anak akan menghormati orang tua dan takut akan Tuhan. Damai sejahtera Tuhan ada di rumah tanggamu. Anak cucumu akan dipelihara Tuhan. Dalam nama Yesus aku berdoa, setiap pekerjaan, usahamu diberkati Tuhan, dipulihkan oleh Tuhan. Aku tolak kerugian, aku tolak kegagalan, aku tolak malapetaka, aku tolak niat orang jahat. Aku serahkan jemaat Tuhan dalam pelayanan ini Tuhan. Setiap jemaat Tuhan yang saya layani, oh Tuhan Yesus, besar kecil, luas lebar, dari pandangan Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami. Kami tidak akan pernah melihat kebinasaan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Kami tidak akan melihat kejatuhan sesuai dengan firman-Mu. Pakari jemaat-jemaat ini Tuhan. Kuasai mereka dengan darah-Mu. Tutup bungkus mereka dengan darah-Mu. Sehingga kemenangan terjadi atas hidup mereka. Aku deklarasikan demi nama Yesus. Di minggu-minggu ini terbukalah pintu mukjizat bagimu. Aku deklarasikan demi nama Yesus, aku bernubuat. Tangan Tuhan akan mengangkat engkau, memulihkan engkau, menyempurnakan engkau. Engkau akan digerakkan Tuhan untuk masuk dalam dimensi yang baru. Supaya engkau punya kesaksian baru tentang Tuhan. Alami keajaiban Tuhan, alami anugerah Tuhan. Hiruplah udara sorgawi yang masuk ke dalam rohmu, yang masuk ke dalam jiwamu, yang masuk ke dalam batinmu, yang masuk ke dalam perutmu, yang masuk ke dalam rongga-rongga pernafasanmu. Alami kesembuhan. Terima dalam nama Yesus. Alami pemulihan, alami sukacita. Roh NPD aku tolak, roh YOLO aku tolak. Haleluya. Mental health aku tolak. Setiap jemaat yang kulayani akan hidup dalam perspektif ilahi, hidup dalam janji Tuhan, mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Firman-Mu dimateraikan, yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah sudah dikuatkan, dan biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Tiba saja kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu untuk mengembalikan perpuluhan, di depan ada kotak perpuluhan ataupun lewat QR service yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara.